Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Ivon Margiati. Oke, kita masih lanjut ya teman-teman. Di video kali ini membahas tentang jabatan fungsional arsiparis, dimana buat teman-teman semuanya yang baru pengen daftar menjadi atau memilih formasi arsiparis, teman-teman wajib pahami dulu ya, karena arsiparis itu adalah jabatan fungsional ya teman-teman. Untuk tahun ini kan banyak banget tuh formasi arsiparis, dan dari kualifikasi pendidikan di luar kearsipan itu banyak banget di tahun ini. Nah, silakan teman-teman sebelum memilih formasi ini pelajarin dulu apa sih itu arsiparis. Nah, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat bikin konten untuk kalian. Silahkan like, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita bahas apa sih itu yang dimaksud dengan arsiparis. Aku pasti kasih dasar hukum dulu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar, diusahakan tahu dasar hukumnya yang kita pelajarin itu apa. Nah, untuk arsiparis itu dasar hukumnya nanti aku kasih bukan beberapa sih ini, karena ada banyak ya dasar hukumnya. Nah, di sini akan aku bahas secara umum aja tentang arsiparis, tapi untuk dasar hukum tentang arsiparis itu ada banyak. Silahkan teman-teman kalau mau pelajarin, download aja di Google, itu banyak tentang dasar hukum tentang arsiparis. Yang pertama pasti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Ini undang-undang yang wajib banget teman-teman download di HP kalian, di PC kalian. Teman-teman wajib pelajarin bagi teman-teman yang daftar formasi kearsipan. Terus kemudian yang kedua ada PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Yang ketiga ada Permenpan nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis, serta telah diubah pada Permenpan nomor 13 tahun 2016. Jadi yang nomor 48 ini sudah dirubah ya teman-teman, diganti nomor 13 tahun 2016. Nah, sebenarnya fokus ke nomor 1, 2, 3, tapi teman-teman tetap aku kasih dasar hukum tentang arsiparis. Ini aku kasih ada 13 ya teman-teman, silahkan dibaca. Teman-teman boleh skip, ini nggak aku baca semua untuk dasar hukumnya. Langsung aja kita bahas arsiparis itu apa sih. Jadi arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Ini aku ambil berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2009 ya teman-teman, di pasal 1 butir 10 dan PP nomor 28 tahun 2012 pasal 1 butir 8. Nah, kalau untuk arsiparis itu tidak harus lulusan, atau yang dimaksud pendidikan formal itu adalah kuliah seperti itu ya teman-teman. Tidak harus kuliah di kearsipan, tapi teman-teman juga bisa berasal dari pendidikan di lain atau di selain kearsipan, tapi teman-teman harus mempunyai pendidikan dan pelatihan kearsipan. Misal contoh ikut diklat arsiparis. Nah, itu baru bisa dianggap sebagai arsiparis kalau teman-teman sudah mengikuti diklat kearsipan. Jadi banyak juga teman-teman di kantor aku itu arsiparis, tapi kualifikasi pendidikan mereka itu bukan dari kearsipan. Jadi mereka ketika mau diangkat jadi pejabat fungsional arsiparis itu mereka harus ikut dulu diklat kearsipan atau diklat menjadi fungsional arsiparis. Nah, itu ikutnya nanti daftarnya di ANRI ya teman-teman, atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Untuk instansi pembina jabatan fungsional arsiparis itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI ya teman-teman. Suaraku agak serak ya, mohon maaf. Kita lanjut. Nah, untuk arsiparis itu dibagi dua ya teman-teman, arsiparis kategori keterampilan dan ada arsiparis kategori keahlian. Kalau untuk arsiparis kategori keterampilan itu dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan. Dan untuk keterampilan ini buat teman-teman yang daftar dengan kualifikasi pendidikan D3, itu masuknya nanti menjadi arsiparis keterampilan.
Dan kalau untuk D3 itu nanti formasi jabatannya adalah arsiparis terampil, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk arsiparis kategori keahlian adalah arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan. Jadi bedanya dengan keterampilan, kalau keterampilan adalah penguasaan pengetahuan di teknisnya ya teman-teman. Kalau untuk keahlian itu lebih ke penguasaan ilmu pengetahuan tentang kearsipannya dan teknologi di bidang kearsipan. Buat teman-teman yang kualifikasi pendidikannya S1, itu teman-teman berarti nanti akan jadi arsiparis ahli. Kalau untuk S1 berarti arsiparis ahli pertama, kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang ada juga nih arsiparis PNS dan arsiparis non PNS. Kalau arsiparis PNS merupakan PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam CFA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. CFA itu adalah jabatan fungsional arsiparis ya teman-teman. Kalau untuk arsiparis non PNS itu merupakan pegawai non PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungan organisasi, TNI, Polri, BUMN, BUMD, PTS, perusahaan, Orpol, dan Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya kita bahas jenjang jabatan dan pangkat arsiparis terampil. Nah ini yang aku sampaikan tadi. Untuk teman-teman yang daftar CPNS-nya pakai D3 atau diploma 3, teman-teman nanti akan masuk yang di terampil ini teman-teman. Jadi teman-teman masuk nanti golongannya adalah 2C. Nah terampil ini memiliki tunjangan sebesar 350, tapi ini jika teman-teman sudah diangkat fungsional arsiparis loh ya. Tapi kalau masih CPNS, teman-teman nanti masih ikut yang tunjangan fungsional umum yang 185 kalau nggak salah. Tapi untuk di slide yang aku share untuk teman-teman ini adalah tunjangan untuk jabatan yang sudah menjadi fungsional arsiparis terampil. Nah, untuk fungsional arsiparis terampil itu adalah golongan 2C dan 2D itu dengan nominal tunjangannya adalah 350. Kalau untuk jenjang jabatan arsiparis mahir itu golongannya adalah 3A dan 3B. Ini banyak keluar ya teman-teman, jenjang jabatan dan pangkat arsiparis di soal-soal CPNS, teman-teman wajib pelajari. Jadi untuk jenjang jabatan arsiparis terampil itu ada 3, yaitu terampil, mahir, dan penyelia. Untuk nominal tunjangan ini bonus buat teman-teman semuanya ya, karena untuk tunjangan nggak akan keluar di soal-soal CPNS nanti. Kemudian untuk penyelia itu golongannya adalah 3C dan 3D itu tunjangannya adalah 700.000. Nah ini untuk jenjang jabatan arsiparis terampil, teman-teman wajib pelajari ada 3. Dari yang paling bawah adalah terampil, arsiparis terampil, arsiparis mahir, dan arsiparis penyelia. Kemudian jenjang jabatan dan pangkat arsiparis keahlian. Kalau keahlian itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah ahli pertama. Ini untuk teman-teman yang daftar menggunakan S1, nanti teman-teman masuk akan menjadi golongan 3A. Nah 3A nanti kalau sudah diangkat fungsional arsiparis, teman-teman akan mendapatkan tunjangan fungsional arsiparis atau fungsional tertentu dengan nominal 520.000. Kalau untuk ahli muda itu golongan 3C sampai 3D itu sebesar 800.000. Untuk ahli madya itu 4A sampai 4C 1.100.000. Dan untuk ahli utama, jabatan yang paling tinggi di kearsipan adalah ahli utama arsiparis, ahli utama. Itu kalau golongannya adalah sudah 4D atau 4E, itu tunjangannya lebih banyak ya teman-teman, yaitu sebesar 1.300.000. Jadi nanti tuh untuk tunjangan ini akan melekat di gaji kalian semua jika teman-teman sudah diangkat jadi fungsional. Tapi kalau belum, nanti gaji teman-teman itu ya gaji pokok CPNS plus tunjangan fungsional umum. Kemudian nih untuk fungsi dan tugas arsiparis, yang pertama adalah menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, Pemda,
atau PTN atau perguruan tinggi negeri ya teman-teman. Yang kedua adalah menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 3. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan perundang-undangan. 4. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. 5. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. 7. Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yap, itu tadi pembahasan kita tentang formasi untuk teman-teman yang daftar di kearsipan atau menjadi arsiparis. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe dari tadi, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Share ya ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih udah menyimak video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.